Ada dua peristiwa besar yang terjadi di tahun 843 Masehi. Yang pertama adalah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, yaitu pemberontakan Zaragoza kepada keemiran Cordoba. Sementara peristiwa yang kedua terjadi di luar dunia Islam, yaitu ditandatanganinya perjanjian Verdun atau yang lebih terkenal dengan Fakta Verdun. Untuk lengkapnya akan kita simak pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pencinta sejarah. Bertemu lagi kita dalam episode Baca Sejarah. Dan kali ini kita akan masuk ke kronologi sejarah Islam dan dunia pada tahun 843 Masehi. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Zaragoza pada saat ini adalah sebuah daerah yang masuk ke dalam wilayah Spanyol. Tetapi pada waktu itu, pada tahun 843 Masehi, Zaragoza ada di bawah keemiran Cordoba. Dan pada waktu itu, Emir Cordoba adalah Abdurrahman II, yaitu cicit dari Abdurrahman Adakhil. Sebelum masuk ke bahasan tentang pemberontakan Zaragoza, alangkah baiknya jika saya ulas sedikit tentang keemiran Cordoba. Keemiran Cordoba adalah sebuah keemiran yang didirikan oleh Abdurrahman Adakhil pada tahun 756 Masehi, ketika ia lari dari kejaran Abbasiyah yang baru berdiri. Meski menjadi satu-satunya pewaris Umayyah yang sah, ia secara pribadi tidak pernah memproklamirkan dirinya atau memproklamirkan keemirannya sebagai kelanjutan dari dinasti Umayyah. Dia hanya menyatakan bahwa wilayahnya adalah wilayah keemiran di bawah dinasti Abbasiyah, tetapi otonom. Artinya memiliki kewenangan seluas-luasnya. Tentang Abdurrahman Adakhil sendiri insya Allah akan dibahas di video yang lain karena memang punya cerita sejarahnya sendiri. Keemiran Cordoba berdiri tahun 756 sampai 926. Apakah Cordoba hancur? Sebetulnya tidak. Karena pada tahun 926, pada pemerintahan Abdurrahman III, dia memproklamirkan diri sebagai kekhalifahan Cordoba. Jadi, Abdurrahman Adakhil atau Abdurrahman I itu memproklamirkan Cordoba sebagai keemiran, sebagai bagian dari dinasti Abbasiyah. Sementara pada tahun 926, pemerintahan Abdurrahman III, dia memisahkan diri dari Abbasiyah dan mendirikan kekhalifahan secara tersendiri. Para ahli sejarah sebetulnya menyamakan kepemimpinan dari Abdurrahman Adakhil I di Cordoba tahun 756 Masehi ini sampai nanti kekhalifahan Cordoba runtuh ini sebagai kekhalifahan Umayyah II. Jadi, jika di masa mendatang Anda menemukan dinasti Umayyah II, maka yang dimaksud adalah keemiran Cordoba sekaligus kekhalifahan Cordoba. Dan Zaragoza atau Saragossa atau Saragutsa ini adalah satu kota yang utama yang cukup besar di keemiran Cordoba karena ia berbatasan langsung dengan kerajaan Karolingian di utaranya dan kerajaan Leon. Kerajaan Karolingian dan kerajaan Leon ini termasuk ke dalam kerajaan Franka yang tentu saja sudah kita bahas sebelumnya. Lalu bagaimana pemberontakan Zaragoza bisa terjadi? Pemberontakan Zaragoza sebetulnya sudah dimulai jauh sebelum tahun ini, sebelum tahun 843 Masehi. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musa bin Musa Al-Qasawi. Ia sebenarnya seorang mu'alaf,
Jadi dia memiliki seorang ibu dan saudara tiri yang beragama Kristen. Tetapi dia sendiri mengikuti agama ayahnya, dan ibunya juga mungkin tidak diceritakan ya, tetapi kemungkinan besar memang masuk Islam, termasuk juga Musa bin Musa Al-Qassawi. Dia mempunyai saudara tiri yang bernama Inigo Arista, saudara tiri satu ibu. Jadi sebelum menikah dengan Musa Al-Qassawi, ayahnya Musa bin Musa, ibunya Musa ini menikah dengan orang lain yang juga tidak diketahui namanya, yang melahirkan Inigo Arista. Dan Inigo Arista ini kenapa diceritakan? Karena Inigo Arista ini adalah termasuk tokoh penting di dalam pemberontakan Zaragoza. Inigo Arista adalah seorang raja Pamplona pertama. Artinya, dialah orang yang mendirikan kerajaan Pamplona. Dan dia bekerja sama dengan saudara tirinya tadi, yaitu Musa bin Musa. Dan Musa bin Musa adalah penguasa Todelo. Dan dia juga lahir di Todelo. Pada tahun 840 sampai 841, tanah Igo atau Inigo diserang oleh Abdullah bin Kulaib. Dia adalah seorang gubernur Zaragoza. Dan penyerangan ini tentu saja dilawan oleh dia dengan dibantu oleh Musa. Dan di sini, di dalam perlawanan ini, Musa lah yang dijadikan pemimpin pasukan. Perlawanan ini juga melibatkan saudara mereka yang lain, yaitu Fortun Iniquez. Pada tahun 843 Masehi, tahun di mana kronologi ini diceritakan, Fortun meninggal dalam perlawanan itu, sehingga Musa dalam keadaan terdesak. Dia melarikan diri dan pada akhirnya memilih untuk tunduk atau menyerah kepada Abdullah bin Kulaib, gubernur Zaragoza. Meskipun tentu saja dengan terpaksa. Apalagi ratusan tentara yang dulu mendukungnya kini berbelot ke Cordoba. Mereka berbalik gitu ya. Mereka berbalik kepada lawan atau kepada Abdullah bin Kulaib untuk memihak kepada keemiran Cordoba. Bagaimana perangnya, bagaimana prosesnya, bagaimana kronologi secara detail tidak diceritakan secara pasti. Hanya saja yang diceritakan adalah bagaimana seorang Musa bin Musa dan saudaranya Inigo Arista itu melakukan perlawanan terus-menerus. Jadi mereka melawan, kemudian mundur, tunduk, tetapi melawan lagi. Tadi kan 843 di tahun ini, Musa bin Musa memilih untuk tunduk, untuk menyerah meskipun secara terpaksa. Dan pada tahun berikutnya, tahun 844 Masehi, ia kembali memberontak. 2 tahun berikutnya, ia kembali tunduk. Gitu. Kemudian setahun berikutnya, atau tepatnya pada tahun 847, dia mendapatkan kampanye hukuman. Maksudnya banyak sekali yang menyarankan kepada gubernur Abdullah bin Kulaib untuk membunuh atau untuk memberi hukuman kepada Musa bin Musa. Tetapi ini hanya sebatas kampanye saja gitu, tidak ada tindakan, tidak ada hukuman yang dilakukan oleh Abdullah bin Kulaib. Tidak tahu ya, mungkin karena Musa bin Musa ini seorang muslim atau bagaimana gitu, tidak ada yang diceritakan secara khusus. Lalu kemudian di tahun 850 dia memberontak kembali bersama Inigo dengan pasukan. Dia membawa putranya sekarang, yaitu Ismail bin Musa, yang memiliki peran penting dalam pemberontakan ini. Kemudian pada tahun 851 justru Musa bin Musa itu diangkat menjadi emir di Zaragoza, dan dia pada saat ini menjadi memihak kepada Cordoba karena dia juga harus melawan kerajaan Asturias yang beragama Kristen. Jadi sebetulnya posisi Musa bin Musa sebagai penguasa Toledo dan saudaranya Inigo Arista memiliki 2 musuh yang harus dia perangi. Yang pertama adalah keemiran Cordoba kaum muslimin, dan yang
kedua adalah kerajaan Kristen di perbatasan utara tadi ya, kerajaan Karolingian atau kerajaan Franka, klan Karolingian. Dan ini membuat sebetulnya di satu sisi mereka itu bisa memanfaatkan keadaan karena mereka bertiga sebetulnya berperang gitu, antara keemiran Cordoba, kemudian kerajaan Franka, mereka juga berperang. Dan sebetulnya posisi dari Musa bin Musa dan Igo Arista itu posisinya tidak terlalu terhimpit. Jadi sebagaimana perang, kadang-kadang mereka bisa memanfaatkan, tapi kadang-kadang juga mereka yang terhimpit. Dan pada satu waktu Musa bin Musa itu memilih untuk bekerja sama dengan Cordoba. Dia menjadi emir di Zaragoza dan berperang dengan kerajaan Asturias yang beragama Kristen pada tahun 856 Masehi. Kemudian di tahun 859 putranya itu diangkat menjadi wali di Toledo, dan pada tahun 862 Musa bin Musa meninggal dunia. Dan tidak ada riwayat atau tidak ada kisah kembali Musa bin Musa itu berkhianat gitu ya terhadap Cordoba. Jadi awalnya dia berkhianat memang terhadap keemiran Cordoba, khususnya melawan gubernur Zaragoza Abdullah bin Kulaib, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk berkoalisi dengan kaum muslimin. Meskipun ada catatan di tengah-tengah sebelum terjadi pada tahun 851, dia sempat juga berkoalisi dengan orang Kristen gitu. Jadi dalam keadaan perang itu kadang-kadang mereka bertiga ini, tiga kerajaan inilah ya, atau empat mungkin, antara Toledo dan Pamplona ini bekerja sama, berkoalisi untuk melawan kerajaan Kristen, Frank, dan kerajaan Cordoba atau keemiran Cordoba gitu. Dan mereka kadang-kadang saling menang, kadang-kadang mana berkoalisi dengan mana gitu. Dan pada akhirnya posisinya pada saat Musa bin Musa meninggal, dia sedang ada dalam keberpihakan terhadap keemiran Cordoba. Dan itulah rangkaian pemberontakan Zaragoza yang diawali di tahun 840 atau 841 Masehi hingga 851 Masehi. Dan pada tahun 843 itu terjadi satu perang kecil atau satu bagian perang perlawanan terhadap Abdullah bin Kulaib, gubernur Zaragoza, yang menghasilkan atau yang membuat satu saudara mereka yaitu Fortun itu meninggal. Igo Arista sendiri atau Inigo Arista itu mati pada tahun 851 atau sekitar 852 Masehi, tepatnya tahun 237 Hijriah, dan bulannya tidak disebutkan, tidak ada riwayat tepatnya kapan gitu, hanya tahun 237 Hijriah atau bertepatan dengan tahun di mana Musa bin Musa menjadi gubernur di Zaragoza. Dan demikianlah akhir dari pemberontakan Zaragoza terhadap keemiran Cordoba. Sebetulnya masih ada PR tentang penjelasan lebih detail tentang Musa bin Musa, karena proses bagaimana dia menjadi emir Zaragoza, kemudian pada nantinya ada masa dia juga membiarkan orang-orang Viking itu untuk menyerang Pamplona, dan ada masa karena pembiaran itu hubungan di antara dia dengan kerabatnya yang ada di Pamplona menjadi buruk gitu. Ini punya kisahnya tersendiri, tetapi karena sekarang yang dibahas adalah bagaimana pemberontakan Zaragoza yang berhubungan dengan kronologi di tahun 843. Maka sepertinya cukup sampai di sini saja, dan jika nanti ada kesempatan mungkin akan dijelaskan tentang tokoh ya secara khusus tentang Musa bin Musa. Mudah-mudahan Allah memperpanjang usia kita dan diberikan kesempatan untuk membahas lebih dalam.